Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Asia Teknik. Saya akan membagikan video-video mengenai all about teknik tutorial and learning. Yang belum subscribe, yuk di subscribe. Ini lanjutan dari komponen-komponen beserta fungsinya dari video saya sebelumnya. Cocok nih buat teman-teman yang mau tahu dan adik-adik yang baru masuk SMK jurusan otomotif mengenai pembahasan kali ini. Jangan sampai kamu melewatinya dan jangan di skip agar tidak tertinggal informasinya, oke? Kita lanjut ke komponen-komponen motor beserta fungsinya. Secara umum, mesin pada sepeda motor dibagi dalam 4 wilayah utama. Yang pertama, mesin bagian atas. Bagian ini terdiri dari blok silinder hingga kepala silinder. Kita bahas dulu bagian head silinder. Head silinder atau kepala silinder berfungsi menjadi saluran masuk udara dan bahan bakar ke mesin atau inlet. Dan juga sebagai saluran keluarnya asap sistem pembakaran atau exhaust. Terletak paling atas dan penutup blok. Di dalam head cylinder beberapa komponen seperti yang pertama, crankshaft berfungsi untuk menggerakkan katup-katup mesin agar terbuka dan tertutup pada waktu yang tepat, yang diputar oleh timing chain terhubung dengan crankshaft. Kedua, rocker arm berfungsi sebagai inlet atau menutup dan membuka katup hisap yang bergerak dipengaruhi oleh crankshaft. Yang ketiga, mekanisme katup berfungsi untuk membuka bagian inlet agar udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder, menutup katup inlet lalu membuang dari bagian exhaust hasil pembakaran. Yang terakhir, spark plug atau busi berfungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di ruang bakar. Setelah head cylinder ada blok silinder, berfungsi sebagai tempat atau kedudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin atau sebagai ruang terjadinya pembakaran. Terletak di antara head cylinder dan mesin utama. Di dalam blok silinder ada beberapa komponen juga seperti yang pertama, piston berfungsi sebagai yang bergerak memompa bahan bakar udara ke dalam ruang pembakaran. Yang kedua, ring piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi dalam ruang pembakaran. Yang ketiga, connecting rod atau batang piston berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft atau poros engkol. Connecting rod berperan penting dalam memindahkan energi yang dihasilkan oleh piston dari pembakaran menuju crankshaft yang kemudian akan diubah menjadi gerak berputar. Nah, di atas penjelasan dari mesin bagian atas pada komponen kendaraan yang digunakan sehari-hari, pastinya sudah paham ya. Kita lanjut. Yang kedua, mesin bagian kanan. Bagian kanan pada mesin, komponennya terdapat apa saja ya di dalamnya? Yang pertama, ada flywheel atau roda gila berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan energi putar yang dihasilkan mesin. Saat mesin menyala dan menghasilkan putaran, flywheel akan menyimpan tenaga putaran yang dihasilkan tersebut lalu disalurkan kembali. Yang kedua, kopling berfungsi sebagai media yang menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke bagian transmisi. Nah, itulah penjelasan dari mesin bagian kanan pada kendaraan. Mungkin sudah paham ya apa-apa saja yang ada pada mesin di bagian sebelah kanan. Kita lanjut ke mesin bagian tengah. Apa-apa saja yang terdapat pada mesin bagian tengah ini. Yang pertama, ada crankshaft atau poros engkol berfungsi untuk mengubah gerakan yang dihasilkan oleh connecting rod atau batang piston yang bergerak naik turun atau satu arah ini diubah oleh crankshaft atau poros engkol menjadi gerak memutar lalu disalurkan ke flywheel atau roda gila. Dua, transmisi atau roda gigi berfungsi menciptakan momen kecepatan yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kecepatan atau kondisi jalan yang dilalui. Nah, itulah penjelasan dari komponen-komponen mesin yang ada di bagian tengah mesin. Mungkin sudah paham ya. Kita lanjut ke mesin bagian sebelah kiri. Apa saja yang terdapat pada mesin bagian kiri tersebut? Yang pertama, timing chain atau rantai timing berfungsi untuk menghubungkan antara putaran pada crankshaft dan camshaft sehingga dapat menciptakan sinkronisasi pergerakan naik turunnya piston dengan klep intake dan exhaust. 2. Rotor berfungsi untuk membangkitkan medan magnet yang kemudian tegangan dihasilkan dan akan didistribusikan ke stator. 3. Stator adalah bagian motor yang diam yang terdiri dari bagian motor, inti rotor berlilitkan stator, dan thermal box. Sedangkan bagian rotor adalah bagian yang berputar terdiri atas rotor
sangkar, dan porostator. Itulah penjelasan dari mesin bagian sebelah kiri, identik dengan sistem kelistrikan atau pembangkit ataupun alternator. Nah, itulah penjelasan dari prinsip kerja mesin dan komponen beserta fungsinya. Gimana? Sudah paham ya pastinya tentang penjelasannya di atas? Oh iya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen dan jangan lupa di-subscribe, di-like dan share ya teman-teman, agar makin semangat berkembangnya channel ini dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.